Halo guys, kembali lagi di channel Permata Motor. Nah, di video kali ini saya mengerjakan motor Vario 110 ya. Vario 1. Nah, motor ini kendalanya berasap guys, berasap putih. Apabila motor berasap putih berarti itu adalah asap yang disebabkan oleh oli mesin yang terbakar sehingga menjadi putih guys. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat tadi ya, motor ini berasap. Motor ini berasap pada knalpotnya, asap putih. Jadi jika putih itu disebabkan oleh oli yang terbakar. Ini bisa dilihat di sini, sebanyak di sini basah oli dari knalpot yang keluar, yang dari dalam ruang bakar. Itu disebabkan oleh cincin piston atau ring seher yang aus, yang sudah rusak, yang harus diganti. Nah, ini sudah saya pisahkan dari bodinya. Ini harus dipisahkannya, tidak bisa kalau tidak dipisahkan karena ini sangat banyak yang terbuka ya guys. Jadi untuk ini untuk magnet sudah harus dibuka ya, karena ini kita buka ya. Jadi ini terpasang di sini ya, di sini guys. Dan ini ya, ini pipa air radiatornya yang masuk ke blok itu masuk di sini ya. Jadi harus dicabut dulu ini keluar, lalu blok bisa ditarik ke depan. Ketika ini terpisah, tidak nyangkut lagi di sini, maka bloknya sudah bisa ditarik ke depan. Oke. Jadi itu ya, saya perlu jelaskan kepada teman-teman agar teman-teman tidak bingung. Ya, ini guys, pistonnya sudah saya buka. Ya, ini ternyata proses 25 ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini, ini proses 25. Ini ya 25. Ini sudah di oversize. Nah, yang rusak itu adalah ininya teman-teman, ring sehernya. Bentar ya. Nah, ini ring sehernya yang rusak ini. Ini yang satu sudah saya buka dari pistonnya. Ring seher atau cincin piston ya. Jadi ini. Nah, ini terpasang di sini di piston. Ini terpasang di sini ya. Ini mengalami keausan yang diakibatkan oleh gesekan. Nah, ini teman-teman masuk di blok sini ya. Dan mengapa ini bisa berasap? Ini berasap disebabkan oleh cincin pistonnya ya. Jadi pada saat oli melumasi piston atau oli menyembur dari dalam mesin ya, dari sini oli naik di sini menyembur untuk melumasi piston yang bergesek agar tidak terjadi overheating. Nah, olinya itu akan ditahan oleh cincin piston ini, tertahan oleh cincin piston. Nah, namun apabila cincin pistonnya sudah aus, maka oli akan tembus ke atas ke dalam ruang bakar, sehingga olinya tersebut akan terbakar dan menimbulkan asap yang berwarna putih. Nah, jadi itulah jika cincin pistonnya ini aus, mengalami kebocoran, maka otomatis oli akan tembus ke depan dan masuk ke ruang bakar sehingga menimbulkan asap putih. Jadi caranya cukup kita ganti saja ini cincin pistonnya sehingga dapat menahan kembali oli yang dari mesin yang melumasi piston bagian belakang ini, dapat tertahan sehingga tidak tembus ke ruang bakar. Ya, jika sudah diganti dijamin pasti motornya tidak berasap lagi. Yang penting dinding silindernya ini tidak ada yang cacat ya, tetap mulus dan tidak longgar pada piston ya. Seperti itu guys. Ya teman-teman, sekarang saya akan pasang. Nah, di sini karena saya tidak menemukan cincin pistonnya saja, makanya saya akan pasangkan saja yang satu setnya ya, karena tidak ada yang terpisah saya dapat. Oke. Jadi biasanya teman-teman kalau oversize 25 itu memang agak sulit untuk mendapatkan ringnya. Jadi saya beli yang satu set ya. Sebenarnya teman-teman satu set itu lebih bagus sih, tapi kalau teman-teman untuk menghemat biaya ya bisa ringnya saja. Oke teman-teman, jadi untuk yang coakannya besar itu tinggal atas ya begini, dan yang begini ya, dan yang coakannya kecil tinggal bagian bawah. Ini kita pasang speednya dulu sebelah sini. Nah, kita pasang dulu ini gear clipnya atau speed penahan pen pistonnya.
Ini bertujuan untuk menahan pin piston agar tidak keluar pada saat motor dihidupkan. Karena jika pin piston keluar maka akan bergesekan dengan dinding silinder yang akan membuat dinding silinder itu menjadi tergores, sehingga membuat motor teman-teman itu akan berasap ya. Ini sudah terpasang. Nah teman-teman, untuk susunannya ini saya gunakan cara saya sendiri, yaitu ini ring cacingnya yang bengkok ini akan disimpan di sini sambungannya. Nah, selanjutnya ring oli yang tipis ya, ini saya akan simpan di sini ya, bagian dalam. Selanjutnya ring oli yang kedua akan simpan di bagian bawah. Selanjutnya ring kompresi yang ada tulisannya. Ini ada tulisannya, tinggal bagian depan kita akan simpan di bawah kiri. Nah selanjutnya yang ring kompresi yang terakhir, ini yang ada tulisannya. Nah ini yang ada tulisannya 25. Ini bagian depan juga, ini kita simpan pada bagian atas. Tujuannya kita simpan pada bagian atas, bagian terakhir adalah agar oli tidak dapat tembus ke ruang bakar ya, supaya oli tidak bisa tembus ke ruang bakar ke depan sini. Karena oli yang akan disemburkan dari mesin akan disemburkan ke sini, adapun yang kena dinding silinder, dan pada saat oli naik di lubang 4 ini dan masuk ke ring oli melumasi ring oli ya, dan pada saat piston bergerak ke bawah, oli akan disapu oleh cincin piston. Nah tujuan untuk mengacak sambungan ringnya agar tidak terjadi kebocoran, karena jika kita pasang secara sejajar sambungannya maka akan terjadi kebocoran. Jadi kita selang-seling, yang pertama di atas ini untuk ring cacingnya, yang kedua ring oli di sini, yang ketiga ring oli di sini, yang keempat ring kompresi di sini, yang keempat juga, yang kelima ring kompresi di atas. Jadi apabila ada oli yang tembus ke ring yang di tengah ini, dia tidak akan tembus ke depan karena sambungannya di atas, kecuali cincin pistonnya itu sudah aus atau ringnya sudah tipis ya, maka oli pasti akan tembus. Nah saya akan pasang kembali di mesin ini ya. Saya tidak akan perlihatkan pasangnya karena akan memakan waktu yang lama jika saya videonya akan sangat panjang ya, dan kebetulan HP saya tidak mencukupi untuk merekam semua ya, jadi saya akan jelaskan untuk bagian di sini saja ya, bagian yang terpentingnya. Oke teman-teman, bloknya, cylinder head dan radiator, magnet ya, semua di samping ini sudah saya pasang ya. Ini sisa dipasangkan di rangka motor, bodinya di luar, ini sisa pasangnya ya. Ya teman-teman, jadi mesinnya sudah saya pasang kembali di sini. Sekarang saya akan coba untuk hidupkan. Nah bisa teman-teman lihat motornya sudah tidak bersap lagi ya, dan olinya juga sudah saya ganti ya. Jadi jika teman-teman mengganti piston atau rinser, teman-teman periksa olinya, karena jika motor berasap pasti olinya kurang ya.
Jadi teman-teman wajib periksa oli. Oke teman-teman, jadi segitu saja video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, see you in the next video.